Tolong, dokter. Tolong selamatkan ibuku. Dokter. Dokter. Apa yang kau lakukan? Dokter. 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 Tolong selamatkan ibuku. Dia butuh transfusi darah segera. Jangan khawatir, ini rumah sakit swasta. Nona Xiao mengalami serangan jantung lagi. Kita harus menyelamatkan Nona Xiao dulu. Dokter, ibuku butuh transfusi darah sekarang. Kumohon, selamatkan ibuku dulu. Beraninya sampah miskin sepertimu masuk ke rumah sakit kami? Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera bayar biayanya. Kau mau bayar biayanya? Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau bahkan tidak akan bernilai $100 jika kau menjual dirimu sendiri. Dokter, kumohon, tolong atur transfusi darahnya. Ya, ibuku, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini adalah rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Maaf, tapi kami tidak bisa menyelamatkan nyawa orang miskin. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera mencari uang. Aku akan segera membayar biayanya. Dasar kau bajingan miskin. Keluar. Dokter, dokter. Xiao Yuan? Xiao Yuan? Ibu, aku di sini. Ibu, aku akan segera mencari uang. Jangan pergi, Xiao Yuan. Ibu sangat senang melihatmu. Anakku sayang, dengarkan ibumu. Jangan pergi mencari Lu Haimei. Kita salah menilai dia dulu. The film was translated and narrated Ayahmu juga by meninggal di tangan Lu Haimei dan Li Xiaokun. Ibu, Lu Haimei akan menikah dengan keluarga kaya. Kau tak akan mampu menyinggungnya. Lindungi dirimu. Ibu. Dari mana datangnya idiot bau ini? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya kau tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Siapa yang membuat keributan di rumah sakit ini? Jadi kau, pecundang miskin. Kau menyebut dirimu dokter. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Membiarkan orang kaya menimbun semua sumber daya, menindas yang lemah. Dasar sampah, menyuruhku apa yang harus kulakukan? Kau biarkan ibuku mati di depanmu. Dan kau bahkan tidak mau memberinya transfusi darah. Ingat ini, nah. Nyawa seluruh keluargamu tidak sebanding dengan satu jari Nona Xiao. Bajingan. Gila, pergi sana. Kau dokter bangsat yang mengabaikan nyawa manusia. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan hari ini. Hei. Kau dengar itu? Anak ini lagi ngelamun apa sih? Cuma kamu. Buat aku bayar harganya. Dekan datang. Dekan. Dekan Bai ada di sini. Dekan. Entah orang gila ini dari mana. Aku lagi ngurus bocah tengil ini nih. Omong kosong. Ini rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Sok akrab sama pasien. Kelakuan macam apa ini? Ya. Dekan benar. Anak muda, kenapa kau membuat keributan di rumah sakitku? Apa alasannya? Dekan, Bapak harus bela saya. Emaknya anak ini udah mati. Dan dia terus gangguin saya di sini. Ini rumah sakit swasta untuk orang kaya. Bukan tempat orang miskin kayak kamu senaknya masuk. Diam. Anak muda, bisakah kau jelaskan alasannya? Dekan. Tak perlu buang-buang tenaga ngomong sama dia. Usir saja dia dari rumah sakit. Benar, Dekan. Aku ada di sana saat itu. Orang gila inilah membuat masalah tanpa alasan. Ya, si Zhang kecil juga ada di sana. Dekan, saya sedang menuju ke tempat Nona Xiao. Tapi orang gak berguna ini menghentikan saya. Dan minta saya untuk menyelamatkan emaknya yang celaka itu. Kau tidak boleh menghina ibuku. Bagaimana kalau aku menghinanya? Nyawa semut sepertimu. Apa pentingnya kalau satu mati? The film was Transfusi darah. translated Kau mampu? and narrated Tepat. by M Media. Lihat di mana kau berada. Satpam. Lihat dirimu sendiri. Tunggu. Lebih miskin dari tanah. Kau pikir kau siapa? Ini.
Tuan Muda. Dekan, Anda kenal dia? Anda dekan. Dokter di sini membiarkan orang mati. Apa yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Bagaimana bisa begini? Jangan khawatir. Aku akan cari tahu siapa dokternya. Aku akan langsung pecat dia. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia datang. Apa? Presiden juga ada di sini? Kau dalam masalah besar. Kalian benar-benar berani. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia, Hansan, memberi hormat kepada Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Bangkit. Presiden, sampah masyarakat ini memutarbalikkan fakta. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Kau berani mengaturku? Dekan baik. Tuan Muda dihina di wilayah kekuasaanku. Begini caramu menangani masalah, Presiden? Ini semua salahku. Aku terima hukumannya. Dekan Bai, aku mengeluarkan perintah gerbang naga saat Tuan Muda keluar dari pengasingan. Bagaimana? Upacara suksesi tanggal 8 Agustus. Tidak kau terima? Tidak. Aku juga tadi buta sesaat. Aku baru saja melihat token Longmen yang dipakai Tuan Muda. Direktur, gawat. Detak jantung Nona Xiao berhenti lagi. Direktur. Ini buruk. Detak jantung Nona Xiao benar-benar berhenti. Direktur, lihat. Tuan Muda. Di depan Tuan Muda, bisakah kau? Jangan banyak bicara jika tidak berguna. Aku sudah menyelamatkannya. Beri dia obat ini. Dia tidak akan mati. Tuan Muda, selanjutnya, Aku harus menguburkan ibuku. kalau begitu aku akan segera mengirim seseorang. Jangan ikuti aku. Aku tidak suka keramaian. Tetap di sini. Dan urus mereka berdua. Ya. Direktur, saya buta akan status Anda. Tolong jangan kirim saya ke patroli. Saya mohon. Terima kasih, Tuan Muda, telah menyelamatkan saya. Direktur Bai. Orangmu sendiri. Kau pikirkan cara menanganinya. Ketua. Upacara suksesi. Kirim perintahnya The film was ke semua cabang translated Longmed di and Jiangzhou narrated dan kirim by juga undangan ke NVIDIA. semua keluarga terkemuka. Ya. Departemen Medis Longmen mengerti. Pemakaman Hansan. Ayah. Ibu. Semoga kau beristirahat dalam damai. Balas dendammu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tanpa mas kawin 3.000, orang tuaku tidak akan menyetujui pernikahan kita. Hai Mei. Jangan khawatir. Tantang mas kawin. Aku akan menemukan jalan. Lu Hai Mei. Dari awal. Kau meremehkanku karena aku miskin. Hai Mei, aku sudah mengumpulkan uang mas kawin. Kita bisa menikah. Tapi orang tuaku bilang mereka juga ingin rumah di pusat kota, lebih disukai 200 meter persegi. Aku Xiao Yongxi. Akhirnya, aku menemukanmu. Terima kasih telah menyelamatkanku di rumah sakit hari itu. Xiao Yongse, putri berharga dari keluarga Xiao. Lalu, Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi pada ibumu. Ini bukan Amerika. Di Tiongkok, semua orang setara. Dokter itu pantas mati. Atas namaku sendiri, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. sekarang kau sudah minta maaf, kau bisa pergi. Kematian ibuku tidak ada hubungannya langsung denganmu. Kudengar kau menjual rumahmu dan membeli lahan pemakaman untuk orang tuamu. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Bukan urusanmu. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai dokter pribadiku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak. Tidak akan. Kau masih menyelamatkanku dalam situasi itu. Itu berarti kau orang baik. Orang baik. Jadi, orang baik harus dikhianati oleh kekasihnya. Orang baik harus masuk penjara. Orang baik harus menderita segala macam penghinaan.
Aku sudah menyelidiki masa lalumu. Jika kau mau, aku bisa membantumu membalas dendam. Ini rumahku. Masuklah. Apa aku harus tinggal di sini untuk menjadi dokter pribadimu? Pasien sepertiku, yang bisa saja mati mendadak kapan saja, pasti ingin dokter pribadinya selalu dekat. The Tapi, film was translated Tak ada, and tapi-tapian narrated masuk. by Hai. M Media. bukankah kau pasien? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau, tutup pintunya. Kau tonton TV dulu. Baiklah, Aku mau mandi. Kami mengganggu program ini untuk jeda iklan. Lee Xiaokur, putra orang terkaya di kota, besok akan mengadakan upacara pernikahan akbar dengan Nona Lu Haimei di Hotel Kaiyuan. Lu Haimei. Apa kau pikir aku mati di penjara? Begitu bersemangat untuk menghamburkan dirimu ke tempat tidur orang kaya. Kau kenal dia? Ya. Aku akan pergi ke pernikahan. Mantan pacar. Musuh. Hei, kau mau kemana? Sudah larut malam. Untuk mengurus sampah. Sebuah penyucian kecil untuk balas dendam besok. Hei, ayah. Pernikahan keluarga Lee di Hotel Kaiyue besok. Dapatkan aku undangannya. Cewek ini hari ini benar-benar sesuatu, tentu. Apa itu? Itu orang atau hantu? Adalah kakakmu. Jadi kau, Sampar. Apa? Belum puas menghajarmu siang tadi? Mana ibumu? Kau binatang. Lihat, sampah ini benar-benar marah. Sampang, memangnya kenapa kalau aku menyebutnya ibumu bajingan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Menjadi anjing Lee Xiaokun. Apakah kau sebangga itu? Diam. Kau tak pantas menyebut nama Tuan Muda Lee. Menjadi anjing sampai sejauh ini. Jarang terjadi di dunia ini. Anjing sialan. Banyak bicara, padahal sebentar lagi mati. Sialan. Aku tidak akan disebut Zhou Yang. Kalau aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini. Tangkap dia. Berhenti. Siapa itu? Mengganggu kesenanganku. Tuan Han ketiga. Ada urusan apa kau kemari? Apa? Tidak boleh aku datang? Tidak. Kau sudah lama tidak menampakkan diri. Kami sangat merindukanmu. Aku hanya memberi pelajaran pada bocah tengik ini. Tolong beri aku penilaianmu. Bocah tengik? Ya, itu dia. The Xiao film Yuan. was translated Dia telah and menyinggung Tuan Muda Lee narrated dari by keluarga M Li Media. Jiangzhou. Dia menindas tunanganku. Dan membunuh orang tuaku. Atau apakah aku menyinggung perasaannya? Omong kosong. Bawa alasanmu ke inspektorat. Di sini, yang berkuasa yang benar. Tuan Han ketiga, kau adalah orang kedua di Longen. Benar kan? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengikuti sandiwara Tuan Muda ini. Tuan ketiga. Maman, di dunia ini, bagaimanapun juga yang berkuasa yang benar. Kau dengar itu? Bahkan Tuan ketiga setuju denganku. Ikuti aku dan kau akan naik ke puncak. Menjadi raja suatu hari nanti. Bos benar. Kita milik bos, hidup dan mati. Mati jadi hantu bos. Bocah Xiao Yuan, bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Tunggu. Bagaimana? Berpikir untuk berlutut, dan kau tahu padaku, memohon ampun, Tuan kecil. Ku bilang padamu, hari ini, Tuan Han ketiga ada di sini. Bahkan jika kau memohon padaku, itu percuma. Nah, Tuan Han ketiga, aku sudah lama ingin bergabung dengan Longmenmu. Jika kau pikir aku orang yang tepat, bisakah kau memberiku kesempatan? Aku ingin bertanya, apa manfaat yang diberikan keluarga Lee kepadamu?
untuk membuatmu menindas wanita tak berdaya. Di ambang kematian, masih banyak bicara. Tangkap dia. Tuan ketiga. Senja, apa Anda salah pukul, Tuan? Omong kosong. Kau sampah berani mempertanyakan penilaianku, Tuan ketiga? Bukan itu maksudku. Hanya Kenapa dia membantuku? Benarkan? kapan giliranmu menyelau? Dasar sampah? Aku. Sampang. Berani kau sentuh pemimpin Longmen? Tuan Han ketiga, pemimpin Longmen. Bukankah pendekar Long itu orang tua? Kau pasti salah. Kau bahkan berani menanyakan tentang kekuatan Longmen. Kami menghajarnya kemarin. Mustahil. Tuan Han ketiga, kau pasti salah orang. Kurang ajar. Jika aku, Tuan ketiga, tidak kehilangan dia kemarin, bagaimana mungkin giliranmu, sampah, untuk mempermalukan pemimpin Longmen kami? Tuan Han ketiga, kau pasti bercanda. Orang terbodoh di dunia. Tidak lain adalah semut sepertimu. Tuan Han ketiga, Tuan Han ketiga, salah paham. Ini semua salah paham. Dewa kecil menyinggung dewa besar. Aku melakukan ini untuk keluar gali. Kau berani menggunakan keluar gali untuk menekanku? Berapa banyak nyawa yang kau The punya? film was translated Tuan Han and ketiga, narrated Longmenmu by memang kuat. Media. Tapi aku juga orang tuanmu Dali. Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Li Jiangshou? Lancang. Jangankan satu keluarga Li, 10 keluarga Li sekalipun tak akan mampu menahan murka Longmen. Pergi sekarang. Ya. Tunggu. Apa yang kau lakukan padaku? Apakah rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayap dari telapak tanganmu, menggerogoti isi perutmu? Saudara, aku salah. Tolong ampuni aku. Melepaskanmu. Apa kau berpikir untuk melepaskan ibuku ketika dia memohon padamu? Ini semua salah Lu Haimei. Lu Haimei yang menyuruhku melakukannya. Aku juga tidak akan melepaskan Lu Haimei. Kau juga pantas mati. Habiskan sisa hidupmu dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Kau. Keahlian medis Tuan Muda benar-benar luar biasa. Menyelamatkan atau menghancurkan nyawa hanyalah sebuah pemikiran tunggal. Di penjara, kau adalah asisten kakek. Kupikir pengaruhmu hanya di dalam penjara. Tuan Muda, kau meremehkan Tuan Long. Kau juga meremehkan Longmen. Kenapa kau juga memanggilku Tuan Muda? Tuan Long telah mengeluarkan dekret Longmen. Semua cabang Jiangzhou dan tokoh-tokoh terkemuka telah diberitahu. Pada tanggal 8-8, pukul 8:08 menit, upacara sukesimu akan diadakan. Kenapa begini? Karena kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Long yang masih hidup. Margamu yang sebenarnya adalah Long. Kau hilang di dunia bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, keluarga Xiao membesarkanmu. Apa? Tuan Muda, tolong jangan salahkan Tuan Long. Dia sibuk dengan urusan Longmen saat itu. Dia memang mengirim orang untuk mencarimu. Namun, ada baiknya, kami akhirnya menemukanmu di penjara. Penjara itu sebenarnya adalah salah satu pos terdepan Longmen kami. Tuan Muda, mau kemana selanjutnya? Untuk menemukan Li Xiaokun dan Lu Haimei. Untuk membalaskan pemusnahan keluargaku. Selamat tinggal, Tuan Muda. Dilarang masuk tanpa undangan. Aku mencari pengantin wanita, Lu Haimei. Kau pikir kau siapa? Jangan paksa tanganku. Pergi. Xiao Yuan, kau belum mati? Jadi kaulah yang mengirim orang untuk membunuhku di penjara. Lu Haimei. Hatimu berbisa. Xiao Yuan, aku peringatkan kau, jangan membuat masalah di pernikahanku. Kalau tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau menghancurkan keluargaku. Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Jangan salahkan semuanya padaku. Kaulah yang membohongiku sejak awal. Keluargamu sangat miskin hingga mereka menyewa rumah mereka. Dan kau berpakaian seperti orang terhormat. Aku tidak pernah mengira kau seorang miskin. Jadi cinta kita selama 5 tahun tidak berarti apa-apa. Miskin. Keluar. Haimei, kenapa kau begitu marah di hari besarmu? Bukankah ini anak miskin itu? Dia tidak mati di penjara, aku membayar mahal.
Untuk narapidana di penjara. Hidup di penjara tidak mudah, Kang. Lu Haimei, kau menghancurkanku. Kau menghancurkan keluargaku. Xiao Yuan, apa kau ingin memukulku? Pecundang tetaplah pecundang. Apalagi yang bisa kau lakukan selain mengamuk tanpa daya? Xiao Yuan, karena kau sudah keluar dari penjara, aku tidak akan menuntut apapun lebih lanjut. Kau bisa pergi. Keluar dari sini. Kembali ke pekerjaanmu sebagai tukang batu. Pecundang. Pasangan Pasina. Kau menghancurkan keluargaku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dasar sampah. Beraninya kau membentakku, Tuan Muda. Sepertinya kau tidak mengerti isyarat. Berhenti. Tuan Xiao, kau datang tepat waktu. Keamanan hotelmu buruk sekali. Sampah apapun bisa masuk senaknya. Li Xiaokun, kau sudah keterlaluan. Yongxi, kesalahannya ada pada hotel kami hari ini. Di kesempatan yang menggembirakan ini, keluarga Xiao akan menanggung minumannya. Jangan membuat keributan. Usir dia dari sini. Jaga dirimu, ayo pergi. Tunggu. Tuan Xiao, The jangan film was buang waktu lagi. translated and narrated Dia by hanyalah M sampah. Media. Hajar saja dia dan usir dia. Agar dia tidak kembali lagi. Tuan Xiao, haruskah kita memukulnya? Diam dan enyahlah. Tuan Xiao, ini tidak ada yang boleh menyentuhnya hari ini. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan ini terjadi. Ada apa di sini? Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Tuan Lei, Anda ingin dia diusir? Benarkah? Benar, lalu bagaimana? Maka jangan salahkan keluarga Xiao atas apa yang terjadi selanjutnya. Pesta pernikahan ini dibatalkan. Silakan pergi. Tuan Xiao, aku pasti salah dengar. Ulangi sekali lagi. Kau dengar aku. Pesta pernikahan ini tidak akan diadakan di Hotel Kaiyuan. Kami memintamu dengan baik untuk pergi. Jika kau tidak mau pergi dengan baik, maka kami akan mengusirmu. Ziet Hao, beraninya kau menghina keluarga Li. Tuan Muda Li, apakah kau menyatakan perang terhadap keluarga Xiao? Tuan Xiao, di Jiangzhou, aku tahu keluargamu punya sedikit pengaruh. Tapi jangan kira keluarga Li tidak bisa menghancurkanmu. Dari kedengarannya, Tuan Muda Li, keluargamu telah mendapatkan keberuntungan besar. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pada tanggal 8-8, di upacara pelantikan Tuan Muda Longmen, ayahku berkata, undangannya sudah dalam perjalanan. Setelah kita bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, Jiangzhou akan menjadi milik keluarga Li. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari menyinggungku. Keluargamu Li layak mendapat undangan ke upacara pelantikan. Menggelikan. Maksudmu keluarga Xiao pantas? Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara. Tanggal 8-8 akan menjadi hari kebangkrutan keluarga Xiao. Usir mereka. Kau. Xiaokun, apa hotel kayu ingin ditutup? Kami memesan seluruh tempat dan membayar. Dia tidak berhak menghentikan kami masuk. Uang yang kau bayar, bos kami akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tapi pernikahanmu tidak akan terjadi di sini hari ini. Bajingan Xiao, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Li dan keluarga Xiao adalah musuh bebuyutan. Setelah aku bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, aku akan menghancurkan keluargamu. Xiaokun, ini hari pernikahan kita. Beberapa reporter telah tiba. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan Jiangju. Diam. Perspektif wanita. Penghinaan di pernikahan hari ini, aku, Li Xiaokun, akan mengingatnya. Keluarga Xiao, Xiao Yuan, tunggu saja. Ayah, apa yang kau lakukan? Bahkan jika Xiao Yuan menyembuhkan penyakitku, kenapa kau membungkuk begitu rendah? Yongxi, berhenti bicara omong kosong. Kau hampir mengusir Tuan Muda dari hotel. Xiao Jun terlambat menyelamatkan Tuan Muda. Tolong, Tuan Muda, hukum saya. Tuan Xiao, jangan khawatir. Aku baik-baik saja kan. Cepat, Yongxi, datang dan beri hormat kepada Tuan Muda Longmen bersamaku. Apa? Tuan Muda Longmen. Xiao Yuan. Tuan Muda, maafkan ketidaktahuan putriku. Dia telah dimanjakan olehku sejak kecil. Dia tidak tahu tentang perintah Longmen. Lupakan saja. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lagi pula, aku juga pernah mengalami amarah Nona Xiao. Tuan Xiao, jangan khawatirkan itu. Tuan Muda sangat murah hati. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda. Ayah, apa yang kau bicarakan? Bukankah Xiao Yuan dokter pribadiku? Yongxi, keluarga Xiao kami adalah salah satu cabang yang membantu Longmen. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja menerima perintah Longmen yang mengatakan bahwa Tuan Muda yang baru akan mengadakan upacara pewarisannya pada tanggal 8-8. Aku tidak menyangka bertemu dengan Tuan Muda di sini. Apa? Tuan Muda Longmen membantu? Yongxi, serahkan semua perusahaan real The film estate-mu was ke manajemen translated Tuan Muda. and narrated by Mulai hari M ini Media. dan seterusnya, kau, sepertiku, harus sepenuh hati membantu Tuan Muda.
Ayah, apa yang kau bicarakan? Yongxi, ayah serius. Jangan senyum nakal padaku. Jangan khawatir, Tuan Shao. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit jantung Yongxi. Adapun perusahaan real estate, aku tidak tertarik untuk mengambil alih sekarang. Aku masih perlu menyelidiki lebih lanjut masalah penjara. Tuan Shao, bisakah kau mengatur beberapa orang untukku dulu? Tuan muda membutuhkan orang, terutama mereka yang pandai mengumpulkan intelijen. Penjaga bayangan Longmen adalah yang paling terampil dalam hal ini. Ngomong-ngomong, Tuan Shao, mengenai identitasku sebagai Tuan Muda Longmen, tolong rahasiakan untukku. Sesuai perintahmu, Tuan muda, saya tidak tahu di mana Anda saat ini tinggal. Ayah, dia saat ini tinggal di apartemenku. Yongxi, tempatmu kecil dan kumun. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan muda menderita penghinaan seperti itu? Kalian berdua pindah ke Villa Banshan. Tempat itu besar dan luas. Villa Banshan. Itu membuatku takut. Kupikir ayahku marah karena kami tinggal bersama. Tapi ternyata dia khawatir apartemenku terlalu kecil dan kau akan merasa tidak nyaman. Tuan Zhao, Anda terlalu baik. Kita sudah sampai di villa. Aku akan mengambil kuncinya dari pengurus rumah tangga. Kau bisa jalan-jalan di sekitar sini. Suami, kenapa orang ini begitu gigih? Kami bertemu dengannya lagi di luar rumah baru. Brengsek. Kenapa kau tidak menghajarnya sampai mati? Kalau berani, jangan lari. Tunggu saja sampai aku turun dan menghabisimu. Karena aku di sini, aku tidak berencana untuk kabur. Bocah ingusan. Melawan aku ya? Kau akan merasakan akibatnya nanti. Lepaskan. Tanganku. Xiao Kun, pukul dia. Diam jalan. Cepat bantu aku. Xiao Yuan, lepaskan dia, lepaskan dia. Cepat, lepaskan Xiao Yuan. Bagaimana kau bisa bertemu mereka? Mereka tinggal di sini. Seluruh area villa ini milik keluarga kami. Karena ayahku menugaskanku untuk mengurus properti, maka tempat ini milikku. Jadi aku ingin mereka keluar dari daerah ini. Baiklah, aku akan segera memberitahu petugas keamanan properti. Orang-orang pasti mengira kau menerima bantuan besar dari Tuan Shao. Tidak takut gigimu rontok karena bicara seperti itu? Xiao Yun, aku tahu kematian ibumu sangat memukulmu. Tapi, Tuan Muda Li adalah orang yang murah hati. Jika kau dengan tulus meminta maaf, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Aku minta maaf. Permintaan maaf mungkin tidak cukup. Kecuali kau berlutut dan bersujud 3 kali. Apa kalian sudah gila? Sekarang, aku yang menyuruhmu keluar. Sampah keluarga Xiao, aku tidak tahu kegilaan apa yang Tuan Xiao lakukan. Tapi jika kau ingin mengusirku dari rumah suami istri ini, lebih baik kau siap mempertaruhkan nyawa semua orang di keluarga Xiao. Kau juga tidak sanggup menyinggung keluarga Li. Meskipun benar keluarga Li kalian adalah yang terkaya di Jiangsu, keluarga Xiao kami juga bukan orang yang mudah digertak. Jika kau ingin menggertak keluarga Xiao kami, lebih baik kau siap kehilangan beberapa gigi. Kalau begitu kita lihat saja. Tanggal 8-8. Setelah upacara pelantikan Tuan Muda Longmen, kita akan menyelesaikan masalah ini. Apa? Kau mencoba mengusirku? Xiao Yongxi, apa kau benar-benar ingin menyatakan perang terhadap keluarga Li kami? Xiao Yuan, aku akan mengingat dendam ini. Keluar. Pergi. Sialan, ku bilang pergi. Sebelum pergi ke rumah sakit, ingatlah untuk membersihkan rumah. Ini bukan rumahmu lagi. Haruskah aku naik dan mencari Xiao Yuan? Dia tampak seperti orang yang berbeda sejak dia keluar dari penjara. Pasti ada seorang ahli yang membimbingnya. Tidak. Aku akan cari tahu dulu. Berhenti. Apa yang dilakukan penjaga keamanan? Membiarkan siapapun masuk. Zhao Yongxi, apa maksudmu dengan ini? Aku, nyonya muda dari keluarga Li. Keluarga terkaya di Jiangsu. Keluargamu Zhao bahkan tidak masuk 3 besar. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Menggelikan. Apakah pernikahanmu sudah resmi? Masih menyebut dirimu nyonya muda. Apa kau pantas mendapatkannya? Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Aku di sini untuk melihat Xiao Yuan. Hentikan dia. Kau mungkin akan menjadi nyonya muda keluarga Li cepat atau lambat. Tapi Tuan Xiao bukan lagi seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Aku bingung. Xiao Yuan ini, apa latar belakangnya? Kenapa dia layak diperjuangkan oleh keluargamu Xia untuk melindunginya? Hanya karena apa yang kau katakan. Aku bisa meminta keamanan mengusirmu. Kau berani? Ingat wajah wanita ini. Jika kau berani membiarkannya masuk lagi, kau dipecat. Ya.
Xiao Yuan, aku baru saja akan masuk dan mencarimu. Sundal Zhao Yongxi itu mengusirku. Lihat, lenganku tergores. Ada apa, cepat katakan. Jangan begitu jahat. Aku hanya ingin melihatmu. Bagaimana kabarmu setelah keluar dari penjara? Terima kasih padamu. Aku tunawisma. Apakah kau puas? Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Zhao menyiapkan villa besar untukmu? Apa kau mendapat keberuntungan? Kenapa mereka memperlakukanmu begitu baik? Apakah kau di sini untuk menyelidiki aku? Tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Xiao Yuan, apa kau lupa betapa dekatnya kita dulu? Apakah Tuan Mudali tidak memperlakukanmu dengan baik? Dia sangat galak. Dia tidak seperti kelembutanmu. Kau yang terbaik, Xiao Yuan. Kau tidak tahu. Aku selalu memikirkanmu sejak aku keluar dari penjara. Jalan. Dia lebih lembut daripada aku ya. Dia lebih baik daripada aku ya. Kau sudah berani ya? Setiap kali kau butuh uang, aku memberikannya padamu. Dan sekarang kau ingin selingkuh dariku? Kau bosan hidup. Xiao Yuan, ada apa ini? Ayo pergi. Xiao Yuan. Xiao Yuan, apa yang kau pikirkan? Kau tidak patah hati karena mantan pacarmu dipukuli, kan? Apa yang kau bicarakan? Dia cemburu. Xiao Kun, aku salah. Apa yang kukatakan tadi tidak benar. Aku mencoba mendapatkan rahasia Xiao Yuan. Xiao Kun. Berhantu. Ini aku. Aku bertemu seseorang yang ingin mati akhir-akhir ini. Aku ingin memintamu untuk membantuku mengurusnya. Dia ada di Xiao Real Estate. Beri keluarga Xiao sedikit pelajaran yang tak terlupakan juga. Aku akan membayar 2 kali lipat. Lihat itu. Itu adalah pengembangan baru keluarga Xiao yang akan segera selesai. Aku sudah bertanya-tanya. Ada sejumlah bahan bangunan impor di dalam. Tak boleh basah. Tuan muda keluarga Li membayar kita 2 kali lipat. Kalian kerja keras malam ini. Mandikan bahan bangunan itu dengan baik. Kita selesai. Seseorang dari atas akan datang untuk memeriksa hari ini. Tunggu saja pertunjukannya. Aku jamin. Keluarga Xiao akan menangis keluar dari sana. Mereka keluar. Bukankah mereka seharusnya menangis? Sialan. Aku akan turun dan bertanya. Zhao, apa kau melakukan semacam tipuan? Bukankah bahan bangunan itu basah kuyup? Sepertinya kita tidak perlu memanggil polisi. Pembuat onar itu datang mengetuk pintu kita sendiri. Hantu, kita pernah bekerja sama sebelumnya. Kau bekerja untuk siapa kali ini? Katakan saja langsung. Tuan Xiao, karena kita pernah bekerja sama, kau tahu bagaimana aku, hantu tua, beroperasi. Aku tidak bisa mengkhianati orang yang mendukungku. Sepertinya perkelahian akan segera pekan. Xiao Yuan, tinju hantu cukup keras. Hantu, lihat ini apa? Aku hantu tua yang bertanggung jawab atas Jiangzhou Shotse. Salam, Tuan Muda. Tuan Muda, jika kau tidak mengubah pesanan di menit terakhir 2 hari yang lalu, menukar bahan bangunan itu dengan yang tahan air, kita benar-benar akan berada di tangannya saat ini. Aku pantas mati. Katakan siapa dalangnya sekarang. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan mengurusnya sendiri. Tepat waktu. Aku akan melihat omong kosong apa yang kau sembat. Apa yang kau lakukan? Hantu, aku sedang memberi pelajaran pada cucuku. Dipukuli dan dimarahi. Kau berani memberitahuku siapa Xiao Yuan sebenarnya? Bahkan kau pun tidak bisa menyentuhnya. Nah, aku tidak bisa memberitahumu siapa dia, tapi dia jelas seseorang yang tidak mampu kau sakiti. Aku sarankan kau berhati-hati. Ngomong-ngomong, bukankah tunanganmu adalah mantan pacarnya? Apa? Aku sarankan kau menjauh darinya. Jika kau menyinggungnya,
wanita itu tidak akan berakhir dengan baik. Tidak. Ada yang salah. Tunggu. Lihat, apa ini? Hantu tua yang bertanggung jawab atas Wangshu Soutse memberi salam pada Tuan Muda. Kalung. Kalung Jelem sangat berguna. Aku telah mengalahkanmu. Mari kita lihat bagaimana kau menggertak sekarang. Saat mereka sampai di sini, tahan dia untukku. Ya Tuan Muda. Yungxi, kenapa kau tidak bicara denganku akhir-akhir ini? Apakah kau masih marah? Jangan panggil aku begitu, Masra. Kita paling banter hanya dokter dan pasien. Tuan Muda Longman dan bawahan. Itu saja. Yungxi, apakah ada kesalahpahaman? Kita. Yungxi, jangan takut. Aku di sini. Kau lindungi dirimu sendiri. Memiliki wewenang. Kenapa tidak digunakan? Kau terluka. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya goresan. Bawa orang-orang ini ke patroli. Xiao Yuan semakin pintar. Dia bahkan tahu untuk mendapatkan perlindungan. Jangan kira aku kehabisan akal hanya karena aku tidak bisa mendapatkan kalung itu. Xiao Yuan, lukamu sangat dalam. Benarkah? Tidak perlu ke rumah sakit. Tidak perlu. Bantu aku membersihkan darahnya. Oleskan saja obat ini untukku. Kenapa kau tampak seperti orang dari zaman kuno? Obat apa ini? Lukamu benar-benar tidak perlu didisinfeksi. Atau minum obat anti-inflamasi. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Tidak perlu ribut-ribut soal luka kecil ini. Kalau begitu obati aku. Obat untuk penyakit jantung. Apakah itu juga obat Cina buatanmu sendiri? Apakah penyakit jantungmu sekarang jauh lebih jarang daripada sebelumnya? Sepertinya kau memang punya keahlian. Apakah aku orang yang tidak berguna sebelumnya? Sebelumnya, kukira kau hanya mengandalkan identitas ini. Ayahku memintaku untuk membantumu. Aku agak kurang yakin. Dan sekarang? Sekarang. Jangan lihat aku seperti itu. Kau tidak banyak bicara denganku akhir-akhir ini. Apakah karena kau masih belum yakin? Aku tidak kurang yakin. Aku hanya melihat kau tanpa kasihan pada Lu Hanmei. Bagaimana aku bisa kasihan padanya? Dia membuatku masuk penjara. Menghancurkan seluruh keluargaku. Aku sangat membencinya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku tahu. Jangan menarik lukanya. Aku hanya takut kau salah paham. Apa yang perlu disalahpahami? Aku hanya bawahan Tuan Muda Long. Tidak. Di mataku, kau lebih dari itu. Maaf, maafkan aku. Aku berbohong padamu. Xiao Yuan, kau menyebalkan. Kau sudah bertel-tel selama berabad-abad. Inyakkah, biar aku saja. Jangan marah. Kencing saja tak becus. Apalagi yang kau bisa? Aku tahu apa yang kau bisa. Aku hanya punya waktu istirahat makan siang setengah jam. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Aku mengajakmu keluar hari ini untuk membicarakan tentang ayahmu yang memintaku mengembalikan mas kawin. Jika bukan karena ini, aku tidak akan bertemu denganmu. Cepat katakan. Ayo minum air dulu ini. Maafkan aku. Biar aku bersihkan itu untukmu. Baiklah, baiklah, cepat katakan. Sebenarnya, aku tidak ingin putus denganmu. Aku ingin bersamamu sejak awal. Aku ingin menunggu sampai kau dibebaskan untuk menikah denganmu. Bahkan jika kau menolak untuk mengembalikan hadiah pertunangan, mengapa kau mengirim seseorang untuk mematahkan ayahku? Tidak, aku hanya ingin memperingatkan Paman Xiao. Tapi aku tidak menyangka orang-orang itu begitu kejam. Li Xiaokun terbiasa bersikap kejam. Itu Li Xiaokun, seperti yang diduga. Kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkan keluargaku. Tidak, Xiao Yun. Lu Hanmei, jangan katakan apa-apa. Kita adalah musuh. Lain kali kita bertemu, itu tidak akan sesederhana minum air. Tidak,
Xiao Yun, dengarkan penjelasanku. Xiao Kun, hanya kalung rusak ini bisa mendapatkan Xiao Yun apapun yang dia inginkan. Benar. Terakhir kali, aku ingin langsung menangkapnya. Tapi tak kusangka dia setakut itu mati. Dia menyewa banyak pakar untuk melindunginya. Terus kenapa aku masih berhasil mendapatkan model kalung itu? Membuat yang identik seharusnya bukan masalah. Xiao Kun, jadi, apakah mereka memberikan kontribusi besar kali ini? Sayan, kau hebat. Xiao Kun, aku ingin lebih. Ya Tuhan, barang palsu ini dibuat hanya dalam satu malam. Hei, hati-hati. Kau tak bisa membuat campuran logam di malam hari. Ini replika lapisan gula. Jangan sampai pecah, bocah nakal. Xiao Kun, kenapa kau postingan lain? Apa kau bodoh? Tuan Xiao dan saudara hantu bersujud pada kalung ini. Mengatakan itu bukan apa-apa. Artinya, itu bisa memanggil beberapa orang. Tentu saja, aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Supaya aku bisa menggunakannya untuk kepentinganku sendiri. Xiao Kun, kau hebat sekali. Lihat. Bukankah ini pesan pribadi? Jam 2 siang, Bukit New Shoal. Mereka bahkan mengirimiku emoji sujud. Umpannya dimakan. Xiao Kun, aku ingin ikut denganmu. Aku juga ingin menikmati rasanya dipuja. Baiklah. Aku akan mengantarmu. Sialan. Orang ini sama sekali tak punya ketulusan. Setelah dia tiba, aku harus memamerkan kekuatanku. Memakinya. Betul. Jika dia berani melawan, hajar dia. Siapa yang mau menghajar aku? Kau janjian jam 2 siang. Kenapa baru datang sekarang? Ada sedikit kemacetan di jalan. Tak bisakah kau berangkat lebih The awal? film was Cepat minta maaf translated padaku. and narrated by Cepat M minta maaf Media. pada Tuan Mudali. Kau sudah lihat kalungnya. Kenapa kau belum berlutut dan sujud padaku? Kau. Xiao Kun, Siapa yang berlutut kepada siapa? Aku. Xiao Kun, Aku berlutut padamu. Bos, ampuni aku. Ampuni aku. lepaskan dia. Bos, ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Tolong. Bos, lepaskan suamiku. Tolong. Bos, lepaskan suamiku. Xiao Kun, kau baik-baik saja. Keluar dan lihat. Kalau orang itu sudah pergi, Aku tidak berani. Orang itu terlalu mengerikan. sampah tak berguna. Apa gunanya hanya memarahiku? Itu idemu untuk membuat kalung palsu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa kita benar-benar akan kalah dari Xiao Yuan karena sebuah kalung? Mungkin aku bisa membantumu. Sangat menyedihkan. Hanya kalian berdua pengecut. Bagaimana kalian akan menghadapi Xiao Yuan seperti ini? Siapa kau? Aku. Seseorang dari Lomen. Siapa orang bermargahan tadi? Kau bahkan tidak tahu siapa dia? Beraninya kau membuat kalung palsu dan memamerkannya online. Aku belum pernah menemui hal seperti ini. Siapapun yang memakai kalung itu adalah bosnya. Atas dasar apa? Awalnya, Tuan Long dari Longmen hampir mendekati akhir hayatnya. Siapa sangka dia akan mengambil seorang tuan muda dari suatu tempat dan mengeluarkan dekret Longmen. Tetapkan upacara pewarisan untuk tanggal 8 Agustus. Aku Hutao telah melayani Longmen selama bertahun-tahun, melewati api dan air. Untuk digantikan dengan begitu mudah, aku, Hutao, menolak untuk menerima ini. Saudaraku, bisakah kau membantu kami menangani Xiao Yuan? Mulai hari ini dan seterusnya,
kalian berdua dengarkan perintahku. Setelah aku menjadi tuan muda Longman, kita akan mengambil Jiangchun, kue besar ini, dan membaginya bersama. Baiklah, saudaraku. Keluarga Li saya akan memberikan dukungan penuh kepada saudaraku untuk merebut Longman. Yunxi, apa yang terjadi? 1 jam yang lalu, aib Xiao Real Estate bocor di internet. Itu menyebabkan beberapa mitra menarik investasinya. Patroli sedang menanganinya. Cari seseorang untuk memeriksa alamat IP yang membocorkan informasi. Kau curiga seseorang menargetkan kita? Aku curiga mereka mengincarku. Karena keluarga Xiao kami memutuskan untuk mendukungmu. Siapapun yang melawanmu. Melawan keluarga Xiao kami. Kita berdiri bersama. Pergi. Mereka datang begitu cepat. Saudaraku, aku serahkan padamu. Xiao Yuan, mari kita lihat bagaimana kau menangani ini. Terus terang saja. Akulah yang membocorkan informasi itu. Patroli telah mengganggu selama berhari-hari tanpa kemajuan. Kecuali, aku sendiri yang menyelesaikannya. Apa yang ingin kau jelaskan? Transfer proyek besar yang kau miliki kepadaku dengan harga murah. Itu adalah proyek yang dinegosiasikan oleh keluarga Xiao kami. Kau mimpi kalau kau bisa nyelonong masuk dan mengambil keuntungan. Saham-sahammu tidak bisa turun lebih jauh lagi jika terus turun. Cepat atau lambat kau tidak akan bisa bertahan. Daripada tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik mentransfernya kepadaku selagi masih berharga. Cepat serahkan kepadaku. Kau tahu siapa kami? Bocah berambut kuning berani menantangku? Biar ku katakan, bukan hanya gadis kecil seperti Xiao Yunxi. Bahkan ayahmu harus berlutut di hadapanku. Xiao Yunxi, aku akui pengaruhmu The di film was dunia bawah. translated and Tapi soal narrated kekayaan, by M Media. keluarga Li Jiangshu ku masih punya suara. Karena kau berani datang ke sini sendirian, kau pasti siap untuk tidak pernah kembali. Seseorang dasar sampah. Kau sendiri yang cari gara-gara hari ini. Jangan sentuh dia. Cukup protektif padanya. Ya tanda tanya. Wanita yang cantik. Kau tak pantas untuknya. Kenapa aku, tuan muda ini, tak mencicipinya dulu? Li Shaokun. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu berharap kau mati. Xiao Yuan, kau tak tahu tempatmu? Sampah. Kau punya masalah, hadapi aku. Kalian berdua mau pamer kisah cinta di depanku sekarang? Biar ku beritahu kau sesuatu. Kalian berdua tak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Hari ini, aku dan saudaraku tak hanya mengambil uangmu, tapi juga nyawamu. Aku dengar seseorang mengincar nyawa anakku. Paman Xiao, kau juga datang. Sempurna. Waktunya membalas dendam atas penghinaan di hari pernikahanku. Saudaraku, ini Tuan Xiao dari Xiao Corporation. Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Benar. Kedua bocah ini menghinaku. Tuan Xiao, kau datang tepat waktu. Kau harus memberiku penjelasan. Saudaraku, menurutmu berapa banyak nyawa yang kau miliki? Tuan Xiao, apa maksud semua ini? Divisi Lomenhu yang terhormat sekarang bertindak sebagai pengawal? Saudaraku, bagaimana dia tahu kau bersama Lomen? Semua orang sekarang tahu. Tuan Xiao, aku tahu kau bersama Longmen. Semua anggota Longmen ada di bawah. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau tahu urusan divisi Huku? Direktur divisi patroli Longmen telah tiba. Apa? Direktur patroli ada di sini?
Direktur, apa yang kau lakukan di sini? Salam dari Direktur Divisi Patroli Longman. Tuan Xiao. Direktur. Ini. Apa kau salam? Ini hanya si pecundang keluarga Xiao. Tutor, kau berani sekali berkonspirasi dengan orang luar untuk melakukan tindakan keji dan menjijikan. Direktur, saya telah difitnah, tapi divisi patroli tidak pernah mencampuri urusan sepele divisi HU. The film was Apakah kau bilang translated divisi patroli and melampaui narrated batas? by M Media. Direktur, saya tidak berani. Direktur, meskipun aku orang luar, dalam hal ini, saudara Hu belum melanggar aturan Longman. Hanya saja. Diam, dasar anjing kampung. Beraninya kau mengatur Longman? Direktur, itu sudah keterlaluan. Direktur, kau direkturnya dia. Aku tak peduli kau direktur divisi patroli. Saya Li Xiaokun dari Jiangzhou. Kita semua Longman. Mereka semua dari Longman. Keluarga Liku menerima undangan ke upacara Tuan Muda. Setelah keluarga Liku bersekutu dengan Tuan Muda, kalian semua mati. Baiklah. Aku ingin tahu, bagaimana kau mendapatkan undangan itu? Kau tahu kau salam? Undangan seperti ini, aku tak bisa membicarakannya dengan bebas. Tapi aku bertekad untuk berpihak pada Tuan Muda Longman. Mereka semua dari Longman. Singkirkan sampah ini untukku. Direktur, saya, Tahu, selalu bertujuan untuk menyenangkan Tuan Muda yang baru. Jadi saya menyetujui permintaan Tuan Muda Li untuk mengurus Xiao Yuan dan gengnya yang tidak berguna. Idiot. Apa kau lupa bahwa Qi El Xiao dari keluarga Xiao juga anggota Longman? Qi El Xiao, kau. Keluargamu, selalu ingin bergabung dengan Longman. Sayangnya, mereka yang berniat tidak jujur tidak diterima. Apa kau benar-benar berpikir keluargaku Xiao mudah ditindas? Direktur, saya salah. Ini salah paham. Saya buta. Lalu, mengenai masalah real estate keluarga Xiao, Saya akan segera mengeluarkan pernyataan besok. Membersihkan nama keluarga Xiao. Bagus. Biarlah begitu saja. Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu. Urusan Xiao Xiao sudah beres. Saudara Hu, kau harus membantuku dengan sampah keluarga Xiao. Direktur, saya memang berjanji pada Tuan Muda Li dari keluarga Li untuk membantunya mengurus Xiao Yuan dan gengnya. Tolong lihat saja. Xiao Yuan, jangan kira kau satu-satunya yang punya dukungan. Kau akan mati hari ini. Dan bagaimana tepatnya kau ingin aku mati? Saudara Hu, pinjamkan belatimu. Aku ingin, iris demi iris, memotongnya menjadi 1000 kepi untuk melepaskan kebencianku. Kenapa repot-repot dengan Tuan Muda Li? Setelah Tuan Muda Li naik ke posisi Tuan Muda Longman yang baru, kau harus mendukung pasukan Huku. Wajar saja. Setelah upacara pelantikan Tuan Muda Longman yang baru pada tanggal 8 Agustus, pasukan Humu akan menjadi pasukan teratas Longman. Jangan bicara omong kosong. Direktur masih di sini. Direktur, jangan khawatir. Nanti, saya pasti akan bicara baik tentang Anda di depan Tuan Muda yang baru. Tidak perlu. Patroliku. Tidak perlu menjilat. Bocah Xiao, bersiaplah untuk mati. Tunggu. Apa? Mengemis belas kasihan, biar ku bilang. Hari ini, dengan saudara Hu di sini, bahkan Tuan Muda Longman pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya ingin bertanya, apa manfaat yang diterima Hutu dari keluarga Limu untuk sangat mendukungmu? Di ambang kematian, kau benar-benar peduli tentang hal seperti itu. Baiklah, akan kukatakan yang sebenarnya. Antara Tuan Muda Longman yang baru dan saudara Hu, belum pasti siapa pemimpin masa depan. Belum tentu. Tuan Muda Longman ini, apa sih dia? Tak ada yang melihatnya. Dalam hal kemampuan, saudara Huku yang seharusnya menjadi Tuan Muda masa depan. Tutel, kau sudah keterlaluan. Idiot. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Saudara Hu, jangan panik. Tuan Muda yang baru itu, entah dia hidup atau mati masih belum jelas. 8 Agustus. Jelas, ini adalah pemilihan internal Longman untuk Tuan Muda yang baru. Beraninya kau menghina Tuan Muda Longman. Tolong, ampuni aku sekali ini.
Betul. Coba kutanya. Dekret Longman dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Apa kau tahu tentang itu? Tahu. Upacara suksesi Tuan Muda adalah kunci kemakmuran Longman selama seabad. Apa kau tahu ini? Tahu. Karena kau tahu semua ini, kau sengaja melanggar hukum. Ikut aku ke patroli. Direktur, tolong, jangan kirim saya ke patroli. Direktur Xiao, kita berdua dari Longman. Tolong maafkan saya sekali ini. Direktur, kurasa lebih baik membiarkan Tuan Xiao memutuskan hukumannya. Baiklah, Tuan Xiao. Apa pendapatmu, Xiao Yuan? Tuan Xiao. Tolong bicara baik untukku. Aku akan mendukungmu seperti Direktur Xiao mulai sekarang. Dan sampah ini, Li Xiaoquan, aku akan mengurusnya untukmu nanti. Saudaraku, kau. Sampah diam. Kalau begitu, hukuman matimu bisa diampuni, tapi kau tak bisa lolos dari hukuman. Ada apa dengan tanganku? Sakit. Apa yang terjadi pada Tuan Xiao? Ini serbuk penghancur tulang. Penawarnya ada pada Direktur Patroli. Jika dia puas denganmu, kau bisa menemuinya untuk mendapatkan penawarnya setiap bulan. Baiklah. Terima kasih, Tuan Xiao. Terima kasih, Direktur, telah mengampuni hidup saya. Terima kasih, Direktur Xiao. Li Xiaoqun. Aku salah. Lepaskan aku. Ampuni hidup anjingku. Tak perlu. Aku tak tertarik dengan hidupmu yang seperti anjing sekarang. Tapi di masa depan, kusarankan agar kau tidak melakukan hubungan seksual. Apa yang kau lakukan padaku? Ini bukan sesuatu yang mengerikan. Hanya saja tanpa penawarku. Jika kau melakukan hubungan seksual, kau akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu dan mati. Pikirkanlah baik-baik. Selamat tinggal, Direktur. Xiao Yuan, apakah obat yang kau berikan pada Li Xiaoqun benar-benar ampuh? Tak ada obat seperti itu di dunia. Aku hanya menakutinya. Jadi kau... Tuan Muda, seorang tabib itu berhati mulia. Tapi menurut saya, Li Xiaoqun ini pasti akan menghargai hidupnya. Dan tidak berani macam-macam. Tuan Muda, saya permisi dulu. Saya akan mengirimkan undangan. Dan mempersiapkan upacara suksesi Tuan Muda. Silakan. Saya permisi dulu. Yunxi, kau meniru ekspresi ketakutan Li Xiaoqun, membuatnya menjadi video lucu, mengunggahnya ke bagian hiburan. Kau jahat sekali. Jadi, kau suka sisi burukku? Kau suka atau tidak? Ini orang yang kau setujui? Ayah, dia masih satu-satunya putra orang terkaya di Jiangsu. Jangan meremehkannya. Sikap pengecutnya membuatku marah. Apa yang bisa dia lakukan selain memukul orang? Jangan disembunyikan, aku melihat semuanya. Sejak menikah dengannya, setiap kali dia kembali, dia terluka. Tapi kau tidak bisa membuatku mengaku bahwa Xiao Yuan lebih baik darinya. Dulu, keluarga Xiao Yuan tidak punya uang. Dan kau juga setuju aku harus meninggalkannya. Xiao Yuan ini juga bukan orang suci. Mampu mengendalikan keluarga Xiao dan Departemen Harimau. Maka kau takkan bisa mengangkat kepalamu di depannya di masa depan. Apa yang bisa kulakukan? Kau atur pertemuan dengannya. Aku akan menemuinya secara langsung. Kenapa tidak langsung saja menemuinya? Zhao Yongxi sebelumnya menginstruksikan keamanan untuk tidak mengizinkanku masuk ke gedung. Ayah, ayo kita tunggu Xiao Yuan di sini. Tidak berguna. Lihat, dia turun. Ayah, bukankah kau ingin bicara dengannya? Kenapa tidak turun dan mencarinya? Kau bahkan tidak tahu orang seperti apa yang kau lepaskan. Bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Mengira dia bisa bertingkah sombong hanya karena dia telah menjalin hubungan baik dengan keluarga Xiao. Aku bersama keluarga Li, keluarga terkaya di Jiangsu. Kau benar-benar menganggap orang terkaya Jiangsu sebagai harta karun? Apa kau tahu seberapa kuat Longman itu? Bagaimana aku tahu? Ya, kau tidak tahu. Keluarga Lu juga merupakan cabang dari Longman. Paman Buyutno. Karena satu keputusan yang salah, diusir dari Longman oleh kepala keluarga. Ayah, kau bercanda. Tahukah kau seberapa besar Longman itu? Bukan hanya Jiangsu, tetapi seluruh negeri memiliki cabang yang melayani Longman. Jadi kau harus tahu orang seperti apa yang kau lepaskan. Apa Xiao Yuan sehebat itu?
kau. Keahlian medisnya menyelamatkan Xiao Yongxi. Dan dia memiliki pengaruh di Longmen. Kau dapat terhubung dengan tuan muda baru Longmen melalui dia. Statusmu akan sebanding dengan anggota junior keluarga kerajaan barat. Apa kau mengerti sekarang? Bisakah aku kembali sekarang? Sementara dia dan Xiao Yongxi belum mengembangkan hubungan yang substansial, kau harus bertindak cepat. Haruskah aku tetap mempermainkan Li Xiaokun? Li Xiaokun adalah pemborosan, berguna sebagai alat. Tetapi jika tidak, tendang saja dia. Aku mengerti, ayah. Yongxi, kau datang di waktu yang tepat. Lihat dan pilih yang kau suka. Aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya padamu. Bukankah perhiasan ini dari koleksi berbagai keluarga kerajaan? Jangan khawatirkan hal lain. Selama kau suka, aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya padamu. Yang ungu ini terlihat cukup bagus. Tapi kalung ini seharusnya tidak dijual ke publik, kan? Selama aku bilang aku menginginkannya, mereka harus menawarkannya dengan kedua tangan. The film was Jangan bercanda. translated and Sudah terlambat. narrated by Istirahatlah. Animedia. Xiao Bai. Tertangkap kau. Xiao Lu. Malam ini, Li Xiaokun, Lu Haimei, apa yang kau lakukan? Kau gila? bagaimana jika aku posting video ini online? Akankah saham keluargamu Li anjlok? Kau coba saja. Terakhir kali kau merencanakan sesuatu yang buruk terhadap properti Zhao. Video kau bersujud dan mengaku. Diposting online. Dan saham keluargamu Li anjlok, bukan? Sekarang akhirnya sedikit pulih. Jika ini terjadi lagi, seluruh Jiangzhou tahu kau tunanganku. Kau memperlakukanku seperti ini sekarang, aku sangat patah hati. Jika kau berani mendekat, aku akan posting ini online. Semua orang akan terkejut, kan? Haimei, jangan main-main. Ini tidak lucu. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, baiklah. Katakan padaku. Apa yang kau inginkan? Datang, datang, cepat, cepat. Jalan. Tidak, Xiaokun, aku mohon. Tolong jangan mempersulit Xiao Yuan lagi. Tolong. Aku akan membunuhnya. Kau tak bisa melindunginya kali ini. Tidak, Xiaokun. Aku mohon, aku selalu patuh padamu. Kau menyuruhku meninggalkannya, dan aku melakukannya. Kau menyuruhku mengembalikan hadiah pertunangan Paman Xiao, dan aku melakukannya. Tapi Paman Xiao meninggal karena ini. Aku benar-benar merasa tidak enak tentang itu. Kumohon. Kau harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xiaokun. Tidak, tidak. Tolong, Xiaokun. Dia terluka parah. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Xiao Yuan, bisakah aku istirahat di tempatmu sebentar? Nona Xiao tidak keberatan, kan? Xiao Yuan, bagaimana menurutmu? Kita hampir sampai. Bisakah kau berjalan sendiri? Terima kasih telah menerimaku. Apa kau percaya apa yang dia katakan pada Li Xiaokun? Entahlah. Bukankah kau bilang dia yang mempermalukan dan menjebakmu hingga kau dipenjara? Xiao Yuan, tolong aku. Xiao Yuan, bantu aku bangun. Zhao Yongxi mendekat ke Xiao Yuan. Kau bukan tandinganku. Xiao Yuan, kau menyakitiku. Jangan terburu-buru. Trik apa yang kau mainkan? Aku tidak bermain-main. Li Xiaokun memukuliku seperti ini hari ini, dan kau masih tidak percaya padaku? Beri aku penjelasan. Dia memaksaku melakukan semua itu sebelumnya. Keluarganya berkuasa.
Mereka mendapatkan keluarga Lu kami The dengan film mudah. was translated Aku benar-benar and terpaksa melakukan narrated hal-hal by itu. M-Media. Begitu Kar. Putuskan aku. Kirim aku ke penjara. Patah kaki ayahku. Sewa seseorang di penjara untuk membunuhku. Dia memaksamu melakukan semua ini. Xiao Yun, aku telah mencintaimu sejak awal. Xiao Yun, kau mau apel atau delima? Terserahlah. Kalau begitu apel saja. Aku ingat kau dulu juga suka apel. Kau orang yang sentimental. Tuan muda, barang-barangnya sudah diterima. Tinggalkan di sini. Ametis yang besar sekali. Apa itu untukku? Xiao Yun, kau baik sekali. Kau masih ingat aku suka warna ungu. Kau suka ungu? Ya. Kau lupa? Pakaian kapal pertama kita berwarna ungu. Tuan muda, pada rantai kalung ini, terdapat ukiran inisial Nyonya muda. Benarkah? Xiao Yun, kau terlalu baik padaku. Nyonya muda Longman. Zhao Yongxi. Di malam pertamaku di sini, aku dengan mudah memenangkan pria impianmu. Zhao Yongxi, kenapa kau belum pergi? Apa kau ingin melihatku memakai kalung ini? Xiao Yuan, bantu aku memakainya. Biar saja dia menyerah. Lihat baik-baik inisial bahasa Inggris di rantai itu. Ya, X. Siapa itu? Apa kau salah, Xiao Yuan? Gadis bodoh. Masih cemburu selarut ini rumah kita. Kau mau kemana? Ini kalungnya. Yang kuingkar hari itu. Ya. Kau memilihnya sendiri. Sebuah tanda untuk Nyonya Muda Longmen. Tanggal 8 Agustus bukan hanya upacara pewarisanku. Ini juga hari aku menikahimu. Salam, Nyonya muda. Xiao Yuan. Apa kau menyatakan cinta padaku? Beberapa waktu lalu, aku mengerahkan semua divisi Longmen. Mereka secara resmi mendukungku sebagai Tuan Muda Longmen. Aku menawarkan Longmen sebagai hadiah pertunanganku. Aku memintamu untuk menjadi istriku. Yongxi, maukah kau? Xiao Yuan, dasar anjing, beraninya kau menipuku. Silakan duduk. Aku tak pernah berniat menipumu. Sebaliknya, kaulah yang terus mempermainkanku. Kau pikir kau bisa tetap di sisiku hanya dengan berakting dengan Li Xiaokun? Bajingan kau. Karena kau sangat suka berakting. Mengapa aku tak menahanmu di sisiku dan membiarkanmu melihatku menyatakan cinta pada Yongxi, sehingga kau akhirnya bisa menyerah, bawa dia ke rumah sakit jiwa dan kunci dia selama beberapa hari? Baik, Xiao Yuan, aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau masih pergi? Tidak lagi. masuk. Ayah, dokumen ini butuh tanda tanganmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Ini adalah etiket yang tepat untuk Nyonya Muda Longmen. Ayah, tolong jangan lakukan ini. Kemarin, Tuan Muda mengumumkan tanda Nyonya Muda di The jaringan film was Longmen. translated Dia memberitahu and semua pemimpin narrated cabang by untuk M-Media. mengingat kalung ini. Melihat kalung itu, seperti melihat Nyonya Muda sendiri. Aku tidak menyangka, Tuan Muda akan memberikan kalung itu kepadamu. Mau diberikan kepada siapa lagi? Kepada Lu Haimei itu? Yongxi, berhenti menyeringai. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Nyonya Muda Longmen. Bahkan aku, ayahmu, harus memperlakukanmu dengan sangat hormat. Ayah, biarkan saja semuanya seperti semula. Aku tidak terbiasa kau bersikap seperti ini. Tuan Muda sangat menghargai keluarga Shao kita. Kita harus lebih mengabdikan diri untuk melayaninya. Oh ya, ada pesta koktail real estate malam ini. Bersiaplah untuk menemani Tuan Muda malam ini. Baiklah. Cantik. Tampan. Ini simbol statusmu. Kenapa kau menyembunyikannya? Malam ini, aku hanya teman kencanmu. Bukan Tuan Muda Longmen. Aktingku begitu meyakinkan hari itu. Kenapa dia tidak tertipu? Kau berani mengatakan itu? Aku bilang pura-pura saja. Kau benar-benar memukulnya. Li Xiaokun, apa kau sengaja? Tuan Muda Li,
Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Di mana kau mencari peruntungan akhir-akhir ini? Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Akhir-akhir ini, seolah-olah aku akan memberitahumu di mana aku menghasilkan uang. Apa kau buta? Kenapa kau menabrakku? Bisu, ya. Apa kau bisa bicara? Xiao Yuan, kau berani memukul wanitaku? Kau cari mati? Jika dia wanitamu, maka kendalikan dia. Jangan biarkan dia berkeliaran dan menggonggong seperti anjing gila. Xiao Yuan, siapa yang kau sebut anjing gila? Baiklah, hentikan perdebatan ini. Tuan rumah ada di sini. Ayah Baptis. Ayah Baptis, Hei Mei, apa yang kau lakukan di sini? Di mana ayahmu? ayahku tidak bisa datang hari ini. Ayah Baptis, kau tidak menua sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Kau masih sangat menawan, pandai sekali merayumu. Apa yang terjadi dengan gaunmu? Dia yang menumpahkannya padaku. Ayah Baptis, aku telah diintimidasi. Aku yang jadi tuan rumah malam ini, karena kau telah menyinggung putri baptisku. Ku minta kau pergi. Apa kau mendengarku? Keluar. Suruh teman prianya keluar juga. Nyonya muda, Kau memanggilku. jadi kaulah nyonya muda Longman yang baru. Aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Aku menunggu hukumanmu, nyonya muda. Ayah Baptis, Berlutut. Cepat. Putri baptisku tidak masuk akal. Nyonya, tolong hukum dia. karena putri baptismu telah membuatku tidak senang. Maka suruh dia pergi. Anda terlalu baik, nyonya. Dia menyinggungmu. Dia pantas dihukum. Seseorang. Kunci dia di ruang gelap. Jangan beri dia makanan apapun. Baik. Ayah Baptis, jangan. Nyonya, apakah tuan muda datang hari ini? Dia tidak bisa muncul saat ini. Begitu. Sayang sekali. Silakan, Nyonya, buat diri Anda nyaman. Kau duluan. Bos, siapa kau? Siapa aku tidak penting. Aku punya berita untukmu. Aku juga dari Lomen. Aku kenal tuan muda. Tuan muda tidak ada di sini hari ini, tapi barusan. Pria yang berdiri di sebelah Nyonya terus mengganggunya. Begitu kan? Tidak nyaman bagiku untuk ikut campur, tapi aku tahu. Kau punya banyak anak buah, bos. Kenapa tidak memberi anak itu pelajaran? Jangan biarkan dia terus memperhatikan Nyonya. Itu akan membuat tuan muda kesal. Terima kasih, aku mengerti.